Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Diana Eva Roshida. Kali ini saya akan memaparkan materi farmakologi 3. Materi yang terakhir yaitu mengenai sedatif hipnotik. Buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut tentang sedatif hipnotik, tonton terus ya. Berikut merupakan poin-poin yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama, definisi. Yang kedua, penggolongan dan contoh senyawa obat. Yang ketiga, mekanisme kerja. Yang keempat, efek samping. Yang kelima, interaksi obat. Dan yang keenam, sediaan yang beredar di pasaran. Definisi sedatif hipnotik. Sedatif atau nama lainnya ansiolitik adalah senyawa yang berefek untuk menurunkan aktivitas dan menimbulkan rasa tenang atau mengantuk. Hipnotik adalah senyawa yang mampu menghasilkan efek drowsiness dan mempercepat onset dan untuk memperpanjang durasi tidur. Jadi kedua senyawa ini, sedatif hipnotik, itu saling berkesinambungan. Perlu diketahui, obat-obatan sedatif hipnotik ini sangat penting dipelajari karena obat-obat ini tuh sangat banyak digunakan. Banyak banget pengaplikasiannya di masyarakat, terutama golongan obat-obat golongan benzodiazepin, yaitu untuk mengatasi anxiety atau kecemasan, untuk gangguan kejang, dan untuk insomnia. Selanjutnya yaitu penggolongan dan contoh senyawa obat hipnotik sedatif. Secara umum, penggolongan obat hipnotik sedatif dibagi menjadi dua, yaitu golongan barbiturat dan golongan non-barbiturat. Untuk golongan barbiturat, contohnya yaitu fenobarbital, pentobarbital, sekobarbital, amobarbital, dan alobarbital. Golongan non-barbiturat dibagi lagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama golongan benzodiazepin. Contoh obatnya yaitu diazepam, lorazepam, oxazepam, alprazolam, ditrazepam, dan prazepam. Nah, golongan yang kedua yaitu golongan non-barbiturat lainnya. Yang pertama yaitu senyawa mirip benzodiazepin. Contoh senyawa obat yaitu zolpidem, zaleplon, dan ezopicolon. Yang kedua yaitu agonis reseptor melatonin, dengan contoh senyawa obat ramelteon dan tasimelteon. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja obat-obatan hipnotik sedatif. Kerja dari obat-obatan hipnotik sedatif sangat berhubungan erat dengan peran GABA di sistem saraf pusat. GABA merupakan neurotransmitter penginhibisi utama di sistem saraf pusat. Bisa kita lihat pada gambar, ini merupakan daerah intraseluler, yang atas yaitu ekstraseluler. Ini merupakan ligand gated channel yang berisi 5 subunit, yaitu ada subunit alfa, beta, dan gamma. Nah, ini merupakan neurotransmitter GABA. Jika neurotransmitter GABA berikatan dengan reseptornya di subunit alfa, maka akan menyebabkan ligand gated channel ini terbuka. Sehingga yang terjadi selanjutnya yaitu klorida yang bermuatan negatif akan masuk ke dalam intraseluler. Bersamaan dengan hal itu juga, ion kalium yang berada di dalam intraseluler bermuatan positif akan keluar menuju ke ekstraseluler. Hal ini meningkatkan perbedaan potensial membran antara ekstrasel dengan intrasel. Ini menjadi hubungan antara terbukanya saluran ion klorida dengan hiperpolarisasi. Sebelum kita lanjut ke golongan barbiturat, saya akan menjelaskan sedikit. Pada dasarnya, efek sedatif hipnotik itu timbul karena terjadi penekanan fungsi saraf pusat. Efek penekanan saraf pusat ini diperantarai saraf penginhibisi yang kita miliki, yaitu neurotransmitter GABA. Secara umum, saraf penginhibisi ini, GABA, memberikan sinyal spesifik kepada saraf yang lain sehingga saraf tersebut akan beristirahat. Nah, ketika kondisi seseorang itu sakit atau tidak normal, maka saraf penginhibisi seseorang tersebut mengalami penurunan aktivitas. Sebagai contohnya nih, kalau seseorang yang mengalami insomnia, maka saraf di otak kita tidak mampu beristirahat.
atau pada penderita kecemasan. Saraf penginhibisinya kurang, maka yang terjadi cemasnya menetap. Nah, untuk kondisi-kondisi inilah dibutuhkan senyawa-senyawa dari luar yang bisa meningkatkan aktivitas neurotransmitter penginhibisi ini. Untuk golongan yang pertama yaitu golongan barbiturat. Mekanisme kerjanya yaitu perpanjangan aktivitas GABA dengan memperpanjang durasi pembentukan influx kanal klorida pada neuron. Efek yang ditimbulkannya yaitu relaksasi otot skeletal, antikonvulsan, sedatif, dan ansiolitik. Golongan barbiturat ini, sediaan oralnya mampu diabsorpsi dengan baik, tetapi dapat terdistribusi pada janin. Golongan barbiturat ini lebih dominan digunakan untuk anestesi dan manajemen status epilepti, rute IV dan IM dibandingkan dengan sedatif hipnotik. Yang pertama, contoh senyawa golongan barbiturat yaitu fenobarbital. Efek samping fenobarbital yaitu menghasilkan efek residual seperti depresi SSP, gangguan mood, vertigo, mual, muntah, diare, kegirangan. Juga dapat timbul reaksi hipersensitivitas pada pasien yang memiliki riwayat alergi. Untuk interaksi obat fenobarbital, yang pertama, jika fenobarbital diberikan bersama dengan haloperidol, maka akan menurunkan konsentrasi plasma haloperidol. Penggunaan bersama fenobarbital dengan warfarin, maka akan mengurangi konsentrasi plasma warfarin. Dan jika fenobarbital digunakan bersamaan dengan estradiol, salah satu obat kontrasepsi hormonal, maka fenobarbital dapat mengurangi efek dari estradiol. Ini merupakan sediaan obat yang beredar di pasaran. Fenobarbital tablet 30 mg, fenobarbital injeksi IV dan injeksi intramuskular 50 mg per mili. Dan ada juga dengan merek dagang yaitu Civital injeksi IV dan IM 200 mg per 2 mili. Contoh senyawa obat yang kedua yaitu pentobarbital. Efek sampingnya yaitu depresi SSP, gangguan mood dan psikomotor, vertigo, mual, muntah, diare, kegirangan. Hampir sama dengan fenobarbital tadi, pentobarbital juga bisa menimbulkan reaksi hipersensitivitas. Interaksi obat pentobarbital yaitu jika diberikan dengan MAOI dapat meningkatkan konsentrasi plasma pentobarbital. Jika pentobarbital digunakan bersama dengan phenytoin, maka dapat mengurangi konsentrasi serum plasma phenytoin. Berikut merupakan sediaan obat yang beredar dari pentobarbital. Selanjutnya, golongan benzodiazepin. Nah, golongan benzodiazepin ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan golongan barbiturat yang tadi, yaitu rendahnya tingkat toleransi obat, potensi penyalahgunaan yang rendah, margin dosis yang aman, rendahnya toleransi obat, dan tidak menginduksi enzim mikrosom jahat. Mekanisme kerjanya yaitu saat impuls saraf datang menuju presinap, memicu masuknya ion Ca sehingga vesikel yang berisi neurotransmitter GABA menepi ke membran sel plasma sehingga terjadi eksositosis. Pada saat benzodiazepin dan GABA menempel bersamaan pada reseptornya masing-masing, memicu perubahan konformasi dari kanal ion Cl sehingga pembukaan kanal ion Cl semakin besar dan menyebabkan semakin banyak pula ion Cl yang masuk. Akibat yang terjadi yaitu hiperpolarisasi sehingga terjadi penghambatan potensial aksi yang menghasilkan efek antikonvulsan, relaksasi otot skeletal, sedasi, dan ansiolisis. Nah, golongan obat benzodiazepin dibagi berdasarkan waktu paruh eliminasi, yaitu yang pertama benzodiazepin kerja pendek. Contoh senyawa obatnya yaitu triazolam, zolpidem, zopicon. Yang kedua yaitu benzodiazepin kerja menengah. Dan yang ketiga, benzodiazepin kerja panjang. Benzodiazepin kerja panjang inilah seperti contohnya diazepam, flurazepam yang digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan. Selanjutnya,
Benzodiazepin mampu mempercepat onset tidur dan menghasilkan efek tenang. Apabila tidak digunakan, onset tidur dapat kembali seperti semula. Reaksi putus obatnya menyebabkan timbul gejala seperti munculnya kembali masalah awal, disforia, iritabilitas, berkeringat, pusing, tremor, dan anoreksia. Nah, flumazenil yang merupakan antagonis benzodiazepin digunakan untuk mengatasi overdosis penggunaan benzodiazepin. Contoh senyawa obat benzodiazepin yang pertama yaitu diazepam, memiliki efek samping letih, gangguan psikomotor, sakit kepala, vertigo, mual muntah, dan diare. Tetapi diazepam juga memiliki efek toksik, yaitu penekanan fungsi kardiovaskular berat, penekanan fungsi pernafasan berat. Meskipun hal ini jarang terjadi. Untuk interaksi obatnya, jika diazepam diberikan dengan phenytoin, maka akan meningkatkan efek phenytoin. Jika diazepam diberikan dengan golongan pompa proton inhibitor, maka obat-obatan golongan pompa proton inhibitor dapat meningkatkan efek diazepam. Berikut merupakan sediaan obat yang beredar. Contoh obat yang kedua yaitu midazolam. Efek sampingnya angioedema, pusing, reaksi alergi obat, hipotensi, mual, muntah, dan gangguan koordinasi tubuh. Interaksi obatnya yaitu yang pertama, jika midazolam diberikan bersamaan dengan valproat, maka dapat meningkatkan serum plasma midazolam. Yang kedua, jika midazolam diberikan bersamaan dengan fluconazole, maka dapat meningkatkan serum plasma midazolam. Yang ketiga, jika midazolam diberikan bersamaan dengan erythromycin, maka efek midazolam meningkat. Berikut merupakan sediaan obat yang beredar. Ada Fortanes, injeksi intravena dan intramuskular, dan Milos, injeksi intravena dan intramuskular dengan kandungan zat aktif midazolam 5 mg per 5 ml dan 15 mg per 3 ml. Golongan obat selanjutnya yaitu senyawa mirip benzodiazepin. Senyawa obatnya ada 3 yaitu zolpidem, zaleplon, dan ezopiklon. Efek dominan yang ditimbulkan adalah hipnotik dengan cara memperpendek onset tidur dan memperpanjang durasi tidur. Senyawa mirip benzodiazepin ini hanya efektif untuk mengatasi insomnia. Kalau zaleplon dan zolpidem hanya digunakan untuk insomnia sementara. Senyawa mirip benzodiazepin ini juga dapat menimbulkan toleransi dan ketergantungan, tetapi tidak secepat penggunaan benzodiazepin. Mekanisme kerjanya yaitu bertindak sebagai agonis pada reseptor GABA. Efek samping dari obat-obatan senyawa mirip benzodiazepin diantaranya diare, nausea, muntah, vertigo, mengantuk, astenia, amnesia, ketergantungan, nocturnal restlessness, depresi, tremor, dan reaksi kulit. Untuk interaksi obat senyawa mirip benzodiazepin yang pertama, zolpidem. Jika zolpidem diberikan dengan rifampicin, maka dapat meningkatkan clearance zolpidem. Yang kedua, zolpidem diberikan bersamaan dengan valproat, maka dapat menyebabkan pasien tidur dalam keadaan berjalan. Contoh senyawa obat yang kedua yaitu ezopiklon. Interaksi obatnya yaitu jika diberikan bersamaan dengan depresan sistem saraf pusat, maka dapat menimbulkan efek aditif. Dan
Jika ezopiklon diberi dengan ketoconazole, maka dapat meningkatkan efek dari ezopiklon. Sediaan obat yang beredar untuk zolpidem yaitu zolpidem tablet 10 mg. Dan ada juga merek dagang yaitu Stilnox, Zolmia, Zudem, di mana masing-masing mengandung kandungan zat aktif yaitu zolpidem 10 mg. Untuk ezopiklon, contoh senyawa obat yang beredar yaitu Lunesta 1 mg, 2 mg, dan 3 mg. Golongan yang terakhir yaitu agonis reseptor melatonin. Digunakan untuk mengatasi insomnia sementara dan insomnia kronik. Mekanisme kerjanya yaitu efek hipnotik dari agonis reseptor melatonin dimediasi melalui reseptor MT1 dan MT2 terutama pada pacemaker irama sirkadian yaitu suprachiasmatic nucleus yang bekerja pada hypothalamic sleep switch. Mekanisme ini sangatlah berbeda dengan obat-obat GABAergic seperti golongan benzodiazepin. Interaksi obatnya, agonis reseptor melatonin tidak boleh digunakan bersamaan dengan fluvoxamine karena dapat meningkatkan kadar dan efek dari tasimelteon. Yang kedua, efikasi dapat menurun jika diberikan bersamaan dengan enzim penginduksi kuat CYP seperti rifampicin. Dan yang ketiga, hati-hati penggunaan pada penderita yang juga mendapat obat inhibitor CYP3A4 seperti ketoconazole dan inhibitor kuat CYP2C9 seperti fluconazole. Efek sampingnya yaitu mengantuk, pusing, mual, lelah, sakit kepala, dan insomnia. Untuk sediaan yang berada di pasaran, yaitu Rozerem tablet 8 mg dengan kandungan zat aktif pramelteon 8 mg. Untuk tasimelteon, sediaan yang beredar yaitu Hetlioz kapsul 20 mg. Demikianlah pemaparan materi mengenai hipnotik sedatif yang bisa saya sampaikan. Dan apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kekeliruan dalam penyampaian materi saya memohon maaf. Dan kepada Ibu Sari Meisyayati, MSI Apoteker, selaku dosen pengampu mata kuliah farmakologi, saya ucapkan terima kasih. Tidak lupa kepada teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.